warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai teman-teman. Di sini saya membuat video ini karena video ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen Yeyen Bone, yaitu Bapak Ahmad MPD. Saya mahasiswi Yeyen Bone, perkenalkan nama saya Reski Ramdhani, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang filsafat, yaitu pengertian filsafat, kegunaan filsafat, objek filsafat, dan metode-metode filsafat. Langsung saja kita ke materinya. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian filsafat. Yang pertama itu filsafat secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari dua kata, yaitu philen dan sophia. Philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Selanjutnya itu filsafat secara terminologi. Secara terminologi saya mengambil pendapat dari 3 ahli, yaitu Plato, Aristoteles, dan Rene Descartes. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, retorika, logika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang ketiga itu menurut René Descartes. Menurut René Descartes, filsafat adalah semua kumpulan ilmu pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Jadi, dari pendapat 3 ahli yang saya tadi jelaskan mengenai tentang filsafat, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Jadi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu objek filsafat. Objek adalah suatu bahan untuk penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dalam filsafat terdapat 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang ditujukan dari bahan penelitian. Jadi, yang membedakan filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya yaitu terdapat pada objek formalnya dan objek materialnya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kegunaan filsafat. Kegunaan filsafat adalah sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara sadar dalam menghadapi berbagai gejala peristiwa yang timbul dalam alam dan masyarakat. Untuk berfilsafat, orang harus mengetahui dan memahami ajarannya secara ilmu mempelajari aliran-aliran filsafat. Berfilsafat berarti bersikap dan bertindak kritis, mencari sebab, mencari isi, mencari hakikat dari gejala peristiwa alam dan masyarakat, bukan bersikap dan bertindak secara tradisi, kebiasaan, adat istiadat, dan naluri. Filsafat berguna sebagai penghubung antar disiplin ilmu. Selain itu, filsafat juga sanggup memeriksa, mengevaluasi, mengoreksi, dan lebih menyempurnakan prinsip-prinsip dan asas-asas yang melandasi berbagai ilmu pengetahuan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang metode filsafat. Yang pertama itu metode kritis. Metode kritis dikembangkan oleh Plato dan Socrates. Metode ini bersifat analisa istilah dan pendapat. Caranya dengan bertanya, menyisihkan, membersihkan, atau menolak keyakinan. Dengan begini akan ditentukan keyakinan yang terbaik. Yang kedua yaitu metode filsafat intuitif. Metode ini dikembangkan oleh Bergson dan Platonis. Metode ini mengajak kita berpikir semangat dalam menganalisa suatu kebenaran tanpa terjerat rasio dan logika. Yang ketiga yaitu metode skolastik. Metode skolastik berkembang pada abad pertengahan.
Thomas Aquinas sebagai penganjurnya atau pengembangnya. Metode ini berkaitan dengan metode pengajar sesuai dengan namanya, itu metode skolastik. Seorang guru atau senior akan menjelaskan atau mengutarakan pokok filsafat, kemudian diberi penafsiran oleh filsuf. Yang keempat yaitu metode matematis. Descartes menyebut metode ini sebagai metode analitis karena memiliki ketersusunan atau keteraturan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Metode ini juga mengintegrasikan kelebihan logika, analisa geometri, dan aljabar. Metode yang kelima yaitu metode empiris eksperimental. Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman atau empiris adalah sumber yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Itulah tadi yang materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan ada sepatah kata dari saya, jangan berhenti berproses karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Semangat teman-teman, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah.